Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jurus Jarah. Kali ini saya akan menceritakan sebuah tweet yang ditulis oleh Guy Ernald. Atau kalian bisa langsung follow Twitternya di @GuyErnald. Tweet ini berjudul Kampung Kakek. Kisah ini bukan aku yang mengalami. Ini cerita seorang kawan yang kebetulan aku tahu lokasinya. Cerita ini aku rekonstruksi supaya alurnya lebih runtut. Sebut kawanku Bayu. Bayu lahir dan besar di kota S. Perjumpaannya dengan desa terbilang sangat jarang. Paling sering ketika dia diajak ayahnya mengunjungi desa kelahiran ayahnya di daerah K setiap lebaran. Tapi tentu acara seperti itu paling-paling hanya sehari dua hari. Tapi ketika pergantian semester 1 ke 2, ketika dia kuliah, dia sempat mengalami sakit cukup parah terkait pernapasan. Mamanya tahu bahwa sakit itu diakibatkan karena Bayu yang sebenarnya diam-diam sudah merokok. Mamanya sering mencium bau rokok dan menemukan tembakau di baju-bajunya. Bayu tidak bisa mengelak. Ketika di ronsen, terdapat beberapa flek di paru-parunya. Dia harus dirawat di rumah sakit selama 3 minggu. Sepulang dari rumah sakit, dia diminta untuk berada di ruangan yang lebih sejuk. Selama beberapa minggu tidak diperkenankan ke tempat yang terpapar asap jalan dan lain-lain. Orang tua Bayu, karena mereka sebenarnya keluarga cukup mampu, bermaksud memasang AC di seluruh rumah. Tapi dasarnya Bayu, dia tidak bisa hanya duduk tenang di rumah. Adik perempuannya yang sudah masuk SMA juga sering mengejek. Jago kok jago bengek. Dia lama-lama kesal juga. Akhirnya ayah dan mamanya berpikir untuk membawa Bayu ke desa orang tua ayahnya. Kebetulan desa itu dikelilingi perkebunan kopi dan coklat, serta hutan di sekitarnya masih tergolong lebat. Aku itu gak suka di sana loh ya. Lah, apa ya kamu lebih suka kalau tambah parah? Sinyal aja terbit terbenam semaunya sendiri. Kalau ada apa-apa urusan kampus gimana? Bayu, sehat itu lebih penting. Studi dulu saja semester depan ini. Apa gunanya nanti jadi arsitek tapi sakit-sakitan? Iya nak, sekalian jaga kakek. Itu kan alasan sebenarnya, biar kakek ada yang nemenin. Ya enggak lah, biar kamu sehat kok. Ya apa sih arek iki? Dikandani kok angel. Wong kamu di sana lo ya paling cuman 1 bulan. Gak akan ganggu kuliah. Lagian jaga kakek apa salahnya? Aku itu tiap kali kesana itu kayak perasaanku gak enak ya. Perasaanmu itu enak cuman kalau lagi main game online. Sosor Sora adiknya. Cilik-cilik melok hae. Puas main mas. Sekali-sekali hidup prihatin. Coba kamu yang kesana. Lah lapo? Wong aku gak loro kok. Nanti kan di rumah ada Pak Lek Budi sama Bu Lek Semi. Mereka mesti seneng kalau kamu kesana. Pak Budi adalah adik dari ayah Bayu. Dia sudah menikah dengan Bu Semi 12 tahun, tetapi belum juga dikaruniai anak. Karena itu ketika ada saudara yang datang ke sana membawa anak, biasanya mereka akan sangat senang. Di sana itu tugas kamu cuma satu, Bayu. Tugas kamu itu jadi sehat. Kalau sudah sehat, ya sudah balik lagi. Nanti biar mama sama Sarah yang bantu ngurus urusan kampus wis. Merasa bahwa dia tidak akan menang, Bayu diam saja. Besoknya Bayu dan keluarganya berangkat ke desa P, tempat tinggal kakeknya. Desa tersebut memang cukup jauh dari kota. Untuk sampai kota K yang terdekat, mereka harus perjalanan mobil 2 jam. Kota kecamatan terdekat P2
harus ditempuh dalam 1 jam lebih. Anehnya ketika mulai masuk kota P2, perjalanan dari kota S ke desa P harus melewati P2. Bayu merasa tubuhnya semakin dingin. Keringat yang menetes-netes dari tubuhnya justru membuatnya semakin menggigil. Sarah yang mengetahui itu pertama kali. Mas Bayu kok pucat sih? Tapi yang terjadi, Bayu justru tersenyum-senyum sendiri. Dia menggaruk-garuk belakang lehernya, lalu tiba-tiba tertawa-tawa. Mas! Sarah menggerak-gerakkan badan kakaknya. Walaupun matanya membuka jelas, Bayu tidak benar-benar sadar. Mulai, Sar. Sesudah mengatakan itu, Bayu tiba-tiba muntah-muntah sangat banyak. Seluruh mobil tengah penuh dengan muntahannya Bayu. Dia juga terbatuk-batuk. Beberapa titik darah memercik ke bajunya dan baju Sarah. Melihat itu semua orang panik. Mobil dibelokkan ke RSUD terdekat. Bayu digandeng masuk. Setelah pemeriksaan diketahui bahwa darah tersebut berasal dari fleknya. Bayu disarankan untuk dirawat inap dulu beberapa hari sampai kondisinya kembali stabil. Ayahnya segera menelpon kantor, meminta izin untuk beberapa hari. Siapa tahu Bayu akan lama di rumah sakit tersebut. Tapi yang aneh adalah sore harinya tubuh Bayu sudah nampak sangat sehat. Tidak nampak bahwa dia tadi sempat mengalami sakit yang demikian. Dokter dan perawat jaga juga kaget dengan keadaan Bayu. Tapi demi amannya, Bayu diminta untuk tetap istirahat dulu paling tidak 3 hari. Mas Bayu gak pingin kepe ya? Bayu berjalan di sela-sela rumah sakit tersebut bersama Sarah yang menggelindingkan tiang infusnya. Gak lah, gak apa-apa. Aku ikut merasa bersalah. Kemarin ikut manas-manasin. Mas Bayu tadi bilang mulai kepingin pulang toh? Hah? Gak lah. Siapa juga pengen pulang? Aku pikir bener mama sama ayah. Mending sehat aja dulu. Lah, tadi itu? Justru Bayu yang kelihatan bingung dengan apa yang dikatakan Sarah. Ya wes, nanti tiap minggu tak sambangin mas. Sarah tersenyum. Tiba-tiba seorang anak kecil berjinjit berjalan di sebelah Bayu. Anak itu menoleh kepada Bayu tersenyum sangat lebar, lalu berlari ke kamarnya. Siapa anak itu tadi, Sar? Anak mana? Itu tadi yang lari masuk kamar. Sarah melihat pintu kamar yang tertutup, mengangkat bahunya. Memangnya ada berapa orang yang lewat di kamarku, Sar? 2 orang tok toh. Tadi cari yang pavilion lagi habis kamarnya. Tinggal kamar kelas 1. Yang sakit sebelahku siapa? Orang dari J. Gangguan lambung apa gimana gitu katanya. 3 hari kemudian Bayu keluar dari rumah sakit. Tapi Bayu tidak pernah melihat anak kecil itu lagi. Lihat, kamu datang disambut jatilan, kata mama bersemangat. Mana ada, itu orang punya gawe kali mah. Ya, teriak Sarah kepada ayah. Cepetan ke kakeknya, aku pingin nonton ini, nanti keburu habis. Halah, tontonanmu. Jarene arek S, tapi jiwanya jiwa P. Apa salahnya? Ini itu melestarikan kebudayaan tahu. Ya, lagian apa bedanya jatilan sama acara-acara pengusiran hantu di TV-TV itu? Beda kemasan saja. Sok kota kamu mas? Wong arek S ae lo. Jane nek tinggal nang Los Angeles, ngunu lo sombong gak apa-apa. Kakek kelihatan sangat senang ketika Bayu datang. Pak Lek dan Bule juga sudah menunggu. Sepurone yo, Pak Lek dan Bule. Kemarin gak bisa sambang ke rumah sakit. Simba juga
juga pas ngedrop kemarin. Loh, kok Pak Lek tahu kalau aku masuk rumah sakit lagi? Di sini juga ada sinyal Yu, di bawah bambu-bambu di sana itu. Tapi ya cuma di sana aja. Ya ampun, Sarah tambah ayu cah. Piye bapak? Ayah bertanya kepada Pak Lek. Wis kok mas, penyakit tuwo. Kangen putune, diarep-arep teko malam mlebu rumah sakit. Kakeknya tersenyum bahagia. Tapi beberapa kali dia melirik kepada Bayu dengan aneh. Dia seperti melihat melampaui Bayu. Di belakang Bayu, Bayu menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa. Kakek lalu ikut tertawa bersama yang lain, seperti melupakan apa yang baru saja dilakukan. Kenapa Bayu? Gak apa-apa bule. Ayo, bule antarkan ke kamarmu, naruh barang-barang. Bule menggiringnya ke kamar depan. Ini dulu kamarnya kakek, tapi sekarang biar kakek lebih gampang ke kamar mandi, kakek pindah ke belakang. Kalau masih ada bau-bau orang tua ya wajar ya. Bule tertawa. Nanti dibuka aja jendelanya. Angin pegunungan K baik untuk kesehatan. Sekalian mengusir baunya kakek. Gak pesing kan? Enggak bule. Oh iya, kalau kakek aneh-aneh biasa saja ya. Maksudnya bule? Ya namanya orang tua ya. Sudah tidak seperti zaman muda dulu. Kadang nangis sendiri, nelongso mungkin. Kadang ngomong sendiri, kadang tiba-tiba tertawa-tawa. Sudah hampir 90 yuk. Iya, sepuh sekali ya bule. Lah wong anaknya saja dan 6. Ayahmu anak kelima saja sudah 50 sekian kan sekarang. Ya nanti lama-lama di sini kamu akan terbiasa sama kakek. Jarang-jarang kan bisa lama-lama di sini. Makasih sekali loh bule. Begitu mereka keluar kamar, Sarah dan Mama sudah siap keluar nonton Jatilan. Aku ikut, teriak Bayu. Ojo melu, bales kakek. Semua sempat kaget karena suara kakek cukup keras. Wajahnya juga menegang. Namun kakek kemudian melunak kembali dan tersenyum. Lah wong masih baru sembuh gitu kok. Gak apa-apa mbah, biar gaul sama budaya sini juga. Masa main sama HP aja. Ayah meminum kopi yang sudah disiapkan di meja sebelumnya. Iya wes, hati-hati. Arek-arek cilik biasane playon. Kalau di tontonan ngono iku. Bayu dan Sarah saling berpandangan. Sarah menggandeng tangan Bayu sambil membisikkan, biasa, orang tua. Mereka cekikikan berdua. Hush, gak sopan. Mama ikut berbisik tapi lalu ikut tertawa juga. Lapangan itu sangat luas. Ada 2 buah golpal di sisi utara dan selatan. Kalau sedang tidak ada acara, lapangan itu pasti dipakai oleh anak-anak setempat untuk bermain bola. Pepohonan bambu mengelilingi di sisi barat, menghalangi sinar matahari sore. Udara masih tetap sejuk bahkan pada jam 3 sore seperti itu. Di sekitar lapangan itu beberapa rumah dari kayu. Jalan di sebelah lapangan memang mengarah ke arah perkebunan dan hutan. Rumah-rumah itu tidak ditempati. Biasanya dipakai oleh penduduk sekitar menyimpan kopi dan coklat setelah dipanen sebelum dijemur. Ada beberapa gubuk di dalam hutan dan kebun. Biasanya tidak besar. Gubuk itu digunakan untuk orang-orang yang baru,
orang-orang yang bukan berasal dari desa itu tapi ikut bekerja di situ. Biasanya mereka yang mengurus perkebunan setiap harinya, sehingga mandor tidak usah mengecek setiap hari. Rumah-rumah mereka terpisah jarak cukup jauh antara satu dengan yang lain. Karena berada di tengah kebun dan hutan, maka juga terpisah cukup jauh dari desa P. Mereka menggunakan gubuk-gubuk itu termasuk untuk tidur malam. Beberapa gubuk bahkan sudah menyerupai rumah kayu sederhana. Daerah pegunungan K terkenal sebagai penghasil kopi, coklat, dan nanas. Desa P adalah desa terakhir yang langsung berbatasan dengan wilayah perkebunan dan hutan, serta Gunung K. Listrik baru masuk ke desa itu beberapa tahun belakangan. Karena itu, daerah tersebut cukup tertinggal dibandingkan daerah lain. Desa P sendiri bukanlah desa perkebunan, karena desa perkebunan ada di tempat yang lebih di bawah. Desa P sudah ada sejak dulu. Kebetulan tempatnya yang berada di tengah hutan dan kebun. Kelihatannya dulu desa tersebut masuk juga wilayah perkebunan atau kehutanan. Tapi karena warga sudah tinggal di sana sebelum perkebunan dikembangkan, maka mereka bisa memiliki tanah dengan sertifikat hak milik. Dulu daerah tersebut murni hutan lebat. Kakek Bayu adalah salah satu yang paling sepuh di daerah tersebut. Dia generasi kedua dari para pembuka hutan di sana. Dari cerita ayah Bayu, dulu karena kondisi ekonomi yang sedang sulit pada tahun-tahun 60-an, anak-anak kakek Bayu dititipkan kepada saudara atau orang-orang cukup mampu di daerah kota P2 dan K, termasuk ayah Bayu, Pak Lek Budi. Tidak dititipkan karena dia adalah anak terakhir. Tradisinya anak terakhir bertanggung jawab untuk menjaga orang tua. Karena itu, walaupun kakek aslinya tinggal di sini, Bayu tidak cukup akrab dengan keluarga di sini. Bayu justru lebih akrab dengan keluarga Pak Simon yang merawat ayah Bayu dulu. Karena Pak Simon masih sering berpergian ke es untuk kulakan dagangan sekaligus mengunjungi keluarga ayah Bayu, Pak Simon sendiri adalah orang yang dulu pernah ditolong oleh kakek Bayu ketika masih zaman susah. Ketika dia berhasil, dia ganti diminta tolong. Dan agaknya dia senang melakukan itu sebagai balas budinya atas kebaikan kakek Bayu. Selain itu, ayah Bayu juga dititipkan karena pada tahun 60-an, pasca peristiwa Gestapo, banyak orang yang dituduh PKI dan simpatisannya disembelih dan dibuang mayatnya di hutan daerah P. Situasi yang tidak aman itu membuat kakek Bayu merasa lebih baik menitipkan ayah Bayu kepada Pak Simon. Dulu dikabarkan bahwa daerah sekitar P adalah zona merah. Ketika sebuah daerah disebut zona merah, wilayah Partai Komunis, maka orang bisa hilang dan dibunuh tanpa pengadilan begitu saja. Gila ya mah, itu ayam hidup ya? Sarah bergidik memegang tangan mamanya ketika salah seorang penari jatilan merobek kepala ayam dengan giginya. Darah menetes-netes dari kepala ayam yang terbelah itu. Penari itu mengeletak kepala ayam tersebut hingga otak ayam itu muncrat di sepanjang wajahnya. Tanpa menunggu, dia menarik kepala ayam itu hingga terlepas sama sekali. Ayam itu tampak menggelepar-gelepar, tapi penari itu membantingnya lalu menggigitnya lagi. Musik trompet dan gamelan semakin pacu. Beberapa penari perempuan masih menari serempak, mengikuti alunan musik, ketika seorang penari lain mengendus-endus sesajen yang disediakan di pinggir lapangan. Dengan mata yang nyalang, dia memakan sesajen itu lengkap dengan kemenyan yang masih mengepul bara. Tidak nampak dia yang kesakitan atau kepanasan. Dukun jatilan memberikan sebuah lampu neon panjang dan tetap dengan mata yang nyalang. Sesekali menutup seperti orang mabuk. Dia mengeremus lampu itu, dia mengunyahnya seperti kerupuk.
Penonton terhadik ke belakang sambil menatap ngeri. Sarah terus memegang mamanya. Mama berbisik supaya kembali saja ke rumah kakeknya. Mamanya tidak kuat, tetapi Sarah tetap menahan mamanya. Dia menikmati pertunjukan itu. Mata Bayu justru melihat ke atas, ke rumah kakeknya. Lapangan itu ada di daerah bawah karena rumah kakek Bayu ada di atas. Walaupun jauh, rumah itu tetap kelihatan. Bayu menatap kakeknya yang masih duduk di depan rumahnya. Bayu seperti merasakan dia saling bertatapan dengan kakeknya. Tapi tidak mungkin. Kakeknya pasti sudah terlalu tua dan tak bisa melihat dengan jelas lagi. Begitu matanya kembali ke lapangan, ke arah jatilan, tiba-tiba saja Bayu melihat 3-5 anak ikut menari-nari di tengah lapangan. Anak-anak kecil, salah satu dari anak kecil itu menatap kepada Bayu. Wajahnya miring dan tertawa dengan lebar. Bibirnya dari pipi satu ke pipi yang lain. Anak-anak itu bergerak serempak seiring tabuhan musik. Seperti deretan orang yang naik kuda, bergoyang-goyang dan sesekali melonjak-lonjak. Anak kecil itu yang wajahnya miring dan tertawa sangat lebar. Bayu mengenal wajah itu. Tiba-tiba musik seperti bertambah keras ketika anak itu bersama teman-temannya bergerak mendekat ke arah Bayu. Semuanya mendekat serempak. Sarah sudah tidak ada, mamanya sudah tidak ada. Anak-anak itu berlima. Mereka semakin mendekat, wajah mereka tertawa menyeringai dari pipi ke pipi lain. Mata mereka bulat. Ketika itu Sarah menggoyang Bayu. "Mas, sudah sampai?" Bayu tergagap. Dia, Sarah, ayah dan mama masih berada di mobil. Mereka ada di depan rumah kakeknya. "Mimpi apa, Mas? Kok sampai deleming?" Sarah tertawa-tawa mengejek Bayu, merasakan ada yang dingin di leher belakangnya.